hidup hasil logika 3 kita awali dari ternak ruminansia, ya. Kemudian dia akan mengeluarkan dari dalam fesesnya akan keluar telur, ya. Telur dikeluarkan di usus, kemudian juga akan bersama dengan feses defekasi, ya. Ini belum berembrio, ya. Kemudian ini proses embriologinya antara 8 sampai 16 hari, ya. Kemudian akan menetas setelah terpapar matahari. Tetapi perlu diingat bahwa wahananya ini adalah harus wahana basah, ya. Jadi harus ada airnya. Dan di sini kita melihat ini bangun daripada miracidium. Dan ini di bagian epidermisnya banyak, ya, diselaputi oleh silia atau bulu besar. Ini digunakan untuk berenang, ya. Nah, kemudian si miracidium ini akan masuk ke tubuh siput air. Ini ada yang tajam, runcing, ya. Ini yang kita sebut dengan stilet. Jadi akan masuk. Karena sifatnya ini kan gastropoda, dia akan menembus daripada jaringan lunak siput air. Di sini dia akan berprogres. Pertama bentuknya berubah menjadi sporokista, ya, dan berisi dengan poliembrio. Di sini reproduksinya aseksual selama 40 hari, ya. Dari sporokista akan berubah bentuk menjadi redia, ya. Jadi ada mauteridia, redia. Nah, kemudian nanti dari sini akan berubah lagi bentuknya menjadi early serkaria. Ini mengalami ekstruksi, akan keluar dari tubuh siput air, ya. Dia dilengkapi dengan ekor atau tail. Tail atau ekor ini yang bergerak, ya. Bergerak ini akan membawa bagian tubuh dari serkaria menuju ke habitatnya. Habitatnya adalah tanaman air. Jadi ini warnanya masih warna perairan. Di sini serkaria hanya bertahan sampai antara 3 sampai 5 jam. Kalau dia tidak ketemu habitatnya, dia akan mati, ya. Nah, kalau ketemu, ya dia akan menempel, melekat. Kemudian ini ekornya ini akan dilepaskan, ya, karena ekornya ini menjadi problem karena bergerak terus sehingga memerlukan suatu energi untuk metabolisme dari si serkaria ini. Kemudian serkaria yang sudah tanpa ekor melekat itu kita sebut dengan metaserkaria. Atau metaserkaria, nama lainnya bisa disebut juga dengan sis atau kista, ya. Nah, dan di sini di rerumputan atau hijauan akhir, dan dia akan melekat di sini, ya, ini yang bentuk seperti tut ini dia, ya. Ini seperti bunga rumput, kembangnya rumput, dan dia di sela-sela sini. Dan dia pasti berada di balik, ya, karena dia itu fototaksis negatif. Dia takut akan sinar matahari. Dan di sini kemudian kalau disabit atau ruminansianya itu digembalakan, dia akan memakan hijauan, yang mana hijauan ini sudah terinfeksi oleh metaserkaria. Di sini dikatakan juga migrasi dapat dilakukan melalui peritoneum, kemudian juga hati menuju ke saluran empedu. Kemudian bentuk dewasanya juga bisa ditemukan, dijumpai di saluran empedu. Itu harusnya berapa? 100 apa 400?
Seharusnya 400 apa 100? Metaserkaria sama dengan distan juga 25-an. Enggak. Jadi di dalam tubuh siput ini mengalami 3 proses. Pertama adalah sporosis, kemudian berubah menjadi iridia berubah menjadi serkaria. Ini dilengkapi dengan tail, ekor. Nanti ini di sini. Serkaria ini akan berubah atau bermetamorfose menjadi metaserkaria. Ya. Ini cukup kuat ya. Oleh karena itu juga kita sebut dengan kista. Nah ini metaserkaria yang terdapat pada tanaman air akan masuk ke dalam tubuh baik manusia, domba, sapi, atau manusia lain. Cacing masuk ke dalam usus bebas dari di manusia, usus halus. Telur menetas dan berkembang menjadi mirasidium, kemudian masuk ke dalam tubuh siput. Lupa aku. Ini adalah tahapan infeksi. Yang D ini adalah tahapan diagnostik. Diagnostik ini. Telur ini tahapan diagnostik. Ya. Nah, ini. Yang I ini adalah tahap infeksi. Gak ada tanggalnya ya, itu. Gak ada tanggalnya ya. Berikutnya adalah erythrema pancreaticum. Ini juga salah satu anggota daripada trematoda. Ya, ini 3 hari yang lalu. lapisa atau saker yang posterior. Ini saker anterior. Ini faring. Ini pori genital pore. Ini vitelline gland. Ini testicle. Ini dan ini pasang ya. Ini sekumnya, kemudian ini uterus yang bercabang. Ini Paramphistomum cervi. Ya. Ini testikel. Terus yang di sini adalah sebentar. Ini adalah posterior saker. Nah, berikutnya siklus hidup dari Paramphistomum ini, induk semang definitifnya adalah ruminansia. Kemudian dia di sini sebentar kita lihat ada yang kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Ini telur pokoknya kayak gini sama akan dikeluarkan bersama feses ya. Kemudian di sini sudah mulai pembentukan proses embriologis. Ini menjadi mirasidium ya. Mirasidium masuk ke dalam siput ya, yang intermediate-nya juga siput. Di sini juga sama seperti Fasciola. Ada generasi Sporokista, ada Rudia, ada Serkaria. Kemudian ini metaserkanya menempel di rumput.
kemudian akan tertelan atau termakan oleh ruminansia. Di sini anunya adalah di rumen, kemudian menuju sampai menuju ke duodenum. Berikutnya ini kita lihat gastrotilaks. Ini juga posterior sakar, originital pur. Ini adalah posterior sakar. Ini ovariumnya, ini testikelnya, uterusnya. Ini dia tidak mempunyai kelenjar vitelin atau vitelin gland. Nah, ini. Berikutnya adalah sistosoma. Sistosoma ini pengecualian daripada klasis Trematode, karena di sistosoma itu mereka sudah diusius, jadi sudah ada pembagian seks atau adanya sex differentiation. Jadi di sini ada yang jantan, ada yang betina, ya. Latisap mulut tetap ya. Ini yang anterior, ini yang posterior, ini poriginital, ini testis, ini intestin, ya, atau usus, ini sekumnya. Nah, ini yang betina, ini lebih besar, lebih panjang. Ya. Bisa bagus. Ini alatisa bawah posterior. Kemudian ini ovarium, ini sekum, cabang buah, ini vitellaria. Ya. Nah, berikutnya adalah siklus hidup sistosoma. Kita mulai dulu dari sini. Contohnya, jadi di sini kalau yang pada hewan ternak, sistosoma bovis, ya. Contohnya ini. Di sini ada yang betina dan jantan. Ini satu area ladang ternakan. Telur yang berembrio, telurnya ini akan pecah, retak, ya. Dia mengeluarkan mirasidium, ya. Masuk ke dalam siput. Siputnya adalah Antelain bovinus. Di sini bonus africanus. Ya. Contohnya dari Afrika. Kemudian juga ada yang lain lagi juga bonus yang di sini namanya. Kita ngomong ini. Kemudian dia akan berkembang di bovinus itu menjadi sporokista pertama. Ya, di sporokista cycle yang pertama, siklus pertama. Dan kemudian dari siklus pertama akan menuju ke atau menjadi sporokista kedua. Ya. Nah, sporokista kedua. Sporokista ini kemudian akan masuk ke dalam perairan. Ya. Ini yang kita sebut dengan serkaria. Khas serkaria itu ekornya 2. Ya. Di sini. Kita bikin siklus hidup daripada sistosoma. Kita lihat ini dulu. Kelihatan bentuknya kata Prof. Puji. Jadi telur
menetas. Kemudian ini kita lihat di sini dia berisi mirasidium. Melepaskan mirasidium masuk. Ini mirasidium ini akan penetrasi ke jaringan siput. Ini macam-macam siput airnya ini, ya. Kemudian di sini sama juga ada sporosis pada siput, ya, dengan generasi di sini dikatakan turun temurun. Kemudian serkaria ini akan dilepaskan oleh siput ke air dan dia akan free living, ya. Jadi itu masuk bebas dia berenang, ya. Tetapi si serkaria ini dapat melakukan penetrasi ke kulit. Contohnya misalkan pada manusia, jadi manusia yang suka berenang di katakanlah apa namanya itu perairan yang ada juga tanaman airnya, itu berbahaya, ya. Terus, serkaria ini akan melepaskan ekornya sebelum penetrasi dan dia menjadi bentuk sistosomoi. Sebelum penetrasi ini ekornya akan dilepas, sistosomoi. Kemudian dia masuk dalam sirkulasi darah, kemudian dia berpindah dari aliran darah di hati dan dia akan berkembang tumbuh sampai dewasa di sirkulasi darah. Oleh karena sistosomiasis ini disebut juga dengan cacing darah, ya. Dari hijau ke kuning ini pembagian perpindahan cacing dewasa. Ini ada di mesenterium, mesenterik venula, di situ ada vena, ya, vena pada usus besar. Terus juga atau yang di rektum juga ada venanya. Jadi telur akan terbawa dari situ ke hati atau hepar. Dan dia akan melekat di hati atau hepar daripada si induk semang. Ya. Kemudian dia juga bisa berada pada plexus vena. Plexus itu lipatan. Plexus vena pada fisika urinaria. Oleh karenanya telur daripada sistosomiasis ini atau sistosoma dapat juga dideteksi atau didiagnosis selain dari aliran darah atau darah dari vena, bisa juga dari kita menemukan telurnya dari apa? Dari urin penderita. Nah ini di dalam urin penderita. Contohnya adalah hematobium, schistosoma, kemudian Yaponicum sama Mansoni. Kemudian untuk membedakan, ya, dari sistosoma ABCI, tolong kalian perhatikan di bagian terminalnya, ya, di bagian ujungnya. Hematobium ini ada bagian eksteriornya ini, bagian luar, ini meruncing ke bawah, ya, pas ini pas. Yang ini tidak ke bawah, tapi ada agak menyamping, ya. Jadi posisinya adalah di macam barat daya, ya, nyamping. Itu adalah bentuk telur dari berbagai macam spesies sistosoma. Itu sebagai alat bantu diagnosis. Nah, berikutnya adalah Paragonimus westermanii. Ya, ini juga termasuk keluarga besar Trematoda. Ini juga anterior sakar. Waktu yang aku ngefoto telur hetrakis. Oh, sakar. Waktu aku yang ngefoto telur hetrakis itu hari ya? Yang aku bilang ini lebih lurus. Kiri kanan. Ini kelenjar vitelin atau limfoglandule. Vitelin LDL ini ovari. Nah, siklus hidup atau life cycle dari si Paragonimus. Kita lihat dulu bersama-sama. Ya.
Ini juga penyakit paragonomias ini disebut juga penyakit Tractus respiratorius. Ya, khususnya pada pulmo. Ya. Jadi di sini kita melihat di pulmo, organ pulmo ini, di sini bisa diliputi atau dipenuhi dengan kista. Ya, ini. Jadi di sini kita tahu yang pakai caping ini teman kita, saudara kita dari Asia Timur, bisa Korea, bisa dari Tiongkok, bisa dari Jepang, ya, Taiwan. Ini biasanya mereka akan memakan golongannya ini. Misalkan yang ini kan ada juga udang galah atau udang apa itu yang besar-besar itu dimakan, yang makan manusia. Seringkali teman-teman saudara kita di sana itu masaknya tidak terlalu matang karena katanya kalau matang tidak gurih, tidak manis. Jadi mereka masaknya itu tengah-tengah ya, supaya rasanya itu manis, katanya gurih gitu ya. Tapi ini berbahaya. Masak itu seharusnya seyogianya pada suhu 60 sampai 70 derajat. Terlalu panas juga tidak baik karena nanti akan terjadi degradasi dari protein, ya, perusak dinding dari protein itu sehingga ya tidak berfaedah, tidak berguna untuk kita. Ya. Di sini kalian bisa melihat satu. Kemudian ada lagi ini inang antara yang pertama. Ada lagi inang antara kedua. Ini adalah kalian tahu ya, krep apa kepiting ini. Dia ada di dalamnya itu, di dalam karapasnya, ya. Ini karapas dalam itu. Ini juga untuk metaserikarian. Kepiting dan udang, kepiting, ya. Dan kemudian dari sini akan apa? Nah, ini antara pertamanya ini telur berembrio, mirasidium, ada banyak bulunya, masuk ke siput, ya. Jadi yang antara satunya ini ya ini, ya. Kemudian ini juga. Kemudian dari patogenesisnya, manusia ini ditandai dengan batuk-batuk, ya, sesak napas. Kemudian mereka pada waktu batuk itu kan ada dahaknya, sputum, ya, kental. Kalau dikeluarkan warnanya seperti karat. Karat itu kecoklatan karena korosif ya, kecoklatan. Nah ini sebagai satu tanda orang itu menderita paragonimiasis. Bukan karena rokokan, tapi karena dia memakan ini. Nah, Serkaria berpenetrasi ke krustase dan mengeluarkan metaserkaria. Tetap sama Sporofis Redia serkaria. Ya. Cacing dewasa bisa terdapat di dalam paru, bertelur, kemudian diekskresikan di sputum, dikeluarkan selanjutnya melalui proses. Ya. Ini fase infektifnya di sini. Jadi bagi teman-teman yang suka main di kolam-kolam air, hindari berenang di sana. Kemudian juga hindari juga mendekat pada tanaman air. Kemudian juga kalau mencari siput, hati-hati, tolong diperhatikan. Jangan sampai kita nanti didekati oleh mereka. Nah, baik. Terima kasih.
Nah, saya mau tanya nih Mbak Ayu, ada teman-teman yang mau bertanya pada nanti insya Allah pada hari Senin saya ke sana, tolong ini ya Mbak, apa namanya, logbooknya sudah dipersiapkan ya, logbook. Iya, Prof. Kemudian kalian nanti mengambil spesimen sampel sampai hari apa Mbak? Ini besok mau mencari, Prof. Yang protozua itu belum teridentifikasi, ada Plasmodium sama Entamoeba. Kemudian sama mencari untuk ektoparasitnya, Prof. Ya, tapi anunya kan mahasiswa yang akan diuji kan belum dibagi ya nama-namanya. Sudah, Prof. Kemarin dengan Dokter Lintang. Oh sudah. Ya, Prof. Belum terkirim ke saya ya. Prof, nanti sebentar lagi saya kirimkan, Prof. Ya, tolong ya Mbak ya. Saya dapat berapa? 4 apa? 4, Prof. 5? Hah? 4. 4 ya? Iya. Kan 14 kan? Iya. 14. Ya, saya tunggu nanti anunya Mbak Ayu. Ya. Iya, Prof. Nah, ini seandainya kalian belum ada pertanyaan, dikumpulkan saja. Nanti bisa kita diskusikan pada hari Senin tanggal 13. Ya. Baik. Iya, Prof. Jadi tolong anunya Mbak Ayu di foto dulu sebagai bukti kehadiran. Ham itu ham. Itunya, fontnya. Font yang di mikroskop. Ya, Prof, saya screenshot 1, 2, 3. Sudah, Prof. Ampun ya. Terima kasih untuk semuanya, partisipasi kalian semua. Salam sehat. Mohon maaf jika ada khilaf di saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama Mbak, Mas.